Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan tarikan energi dia seseorang yang saat ini sedang kamu tinggalkan atau sudah kamu tinggalkan dari beberapa masa yang lalu ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana sudah kondisi keadaannya dia saat ini, mental, emosional, atau mungkin nanti jika kelihatan bagaimana tindakannya dia menyikapi situasi ini ya. Nah, jadi seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn aja ya, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkanlah kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke ya, langsung aja kita mulai ya. Capricorn, energinya dia saat ini. Ada Four of Swords reverse, kemudian ada energi dari Ace of Cups reverse, minor arcana Eight of Wands ada di situ, kemudian ada Six of Cups, dan berikutnya di situ ada energi dari The Lover ya. Oke, kemudian ada di situ energinya dari The Moon ya, reverse. Hadir energi dari The World, kemudian di situ ada energi dari The Magician, kemudian di situ ada energi dari Queen of Swords, dan berikutnya di situ ada energi dari The Sun. Nah, jadi gini ya, mau nggak mau ketika kamu melepaskan diri, memilih berjarak dari si dia, mau nggak mau seseorang ini tuh belajar ya untuk bisa melepaskan dirimu, gitu ya. Mau nggak mau dia memang harus bisa tabah lah menjalani hidup ini tuh tanpa kamunya. Dan memang di sini kalau Mari lihat ya, seseorang yang kamu tinggalkan ini bukannya dia nggak punya rasa cinta ke kamu ya, bukannya dia nggak punya rasa sayang ke kamu. Ada nih sebenarnya. Nggak tahu Mari apa alasannya kamu menutup diri dari dia, memilih untuk berpisah dari dia. Mari nggak tahu, sebab juga Mari di sini nggak akan narik energinya kamu. Kita hanya tarik energi satu arah ya. Tapi walaupun entah apa alasanmu, tapi terlihat di sini energi dari si dianya ya, seseorang ini tuh dia memang hadir di sana ya, rasa cintanya, rasa sayangnya kepada dirimu. Nah, untuk di saat ini dia memang alih-alih membiarkan rasa cintanya itu, rasa sayangnya itu tetap ada. Nah, seseorang ini sedang berjuang ya untuk mematikan rasa cintanya dan membiarkan hanya ada rasa sayang saja yang tertinggal untuk kamu. Kenapa dia mematikan perasaan cintanya, Cici Mari, gitu ya? Sebab ya tadi, kalau orang punya rasa cinta, ya biasanya dia itu tuh punya kebutuhan. Ada ego dalam mencinta. Apa egonya mencinta, Cici Mari? Egonya adalah ingin bersatu dengan orang yang dia cintai. Gitu. Makanya kalau orang lagi jatuh cinta, mintanya itu tuh, omongannya itu tuh merit yuk, nikah yuk. Sebab dianggap bahwa pernikahan itu tuh adalah satu ikatan untuk bersatu dengan pasangan, dengan orang yang dia cintai. Lihat aja kalau orang lagi berbunga-bunga, larut dalam asmara jatuh cinta, omongannya itu tuh kita bersama ya, kita merit ya, kita beranak pinak, bercucu, berurat, berakar ya. Kayak gitu ya. Itu. Nah, jadi di sini kan seseorang ini ya melihat sikapnya kamu yang mengambil langkah untuk menutup diri dari dia. Gitu ya. Ini tuh nampaknya bukan ecek-eceknya kamu. Gitu loh. Kayaknya menurut dia kamu nggak bercandaan itu, bilang cerai, bilang udahan aja, atau ketika kamu katakan ya berjarak dari dia dengan jurus ngeblokir. Menurut dia blokirannya kamu itu tuh bukan blokiran pura-pura ngeblokir untuk dikejar, bukan hanya sebatas kayak
caranya kamu ngeblokir itu mau ngerjain dia, hanya sebatas kayak yang mau bikin dia sedih, mau bikin dia marah, mau bikin dia kesepian, kehilangan kamu, bukan. Tapi seseorang ini tuh menilai sikapnya kamu ini tuh serius. Ini tanda bahwa kamu memang sudah tidak menginginkan lagi menghabiskan hidupmu bersama dengan dia. Gitu, ya. Jadi kayak mengharapkan kamu untuk kembali sama dengan mengharapkan bisa memegang, menggenggam udara, menggenggam air, sia-sia. Ada airnya ada tapi nggak bisa masuk ke genggaman. Ada udara tapi nggak bisa dipegang, gitu kan? Nggak ada, mana nggak ada. Nah sama aja, itu sama kayak ibaratnya tindakan yang sia-sia, tindakan yang sangat tidak masuk akal untuk bisa dilakukan. Nah, di situ daripada nangis-nangis terus-terusan, galau, resah, gelisah, memikirkan tentang kepergiannya kamu. Nah, seseorang ini tuh kayaknya udah belajar mau, udah deh aku ridho aja deh. Aku ridho aja, aku terima nih. Capricornnya udah pergi gitu. Selesai nih, selesai sudah nih. Jadi omongannya dia itu tuh ya selalu itu tuh, misalnya ketika resah tentang bagaimana ini kelanjutan hubungan kalian, maka segera itu tuh akan dia bilang, sudahlah, ini selesai, ini nggak ada lagi nih kisahnya, udah di end ini, udah di end. Seperti itu. Nampaknya kamu akan lebih memilih ya untuk menggantikan dirinya dengan kehadiran pria lain atau wanita lain. Jadi menurut dia, ya, dia bisa aja nih ketinggalan beberapa langkah di belakangnya kamu soal membuka chapter hidup baru. Nah, ketika kamu saat ini sedang tidak berinteraksi sama dia, ya menurut dia kamu udah punya cewek baru nih. Kamu udah punya pasangan baru dan kamu sedang terlena di sana, dan bahkan mungkin kamu jatuh cinta dengan wanita itu atau dengan pria itu. Dan hasratmu untuk orang itu udah pasti jauh lebih besar daripada hasratmu bersama dengan dia. Lantas untuk apa kamunya itu tuh dinanti? Untuk apa kamu itu tuh ditunggu? Nah, gitu dianya. Ya. Dan ya mungkin udah berapa lama nih kaliannya berpisah? Udah berapa lama nih kamu menutup diri dari dia? Mungkin kalau menurut dia sih sudah lama. Ya, kalau menurut dia ya. Walaupun mungkin kenyataannya cuma baru seminggu, tapi kan kalau orang lagi nggak bahagia kan seminggu itu tuh rasanya udah kayak setahun ya. Jadi rasanya sekian lama ini tuh apa ya, terjebak dalam ketidaknyamanan karena kamu memilih berpisah dengan dia. Nah, itu yang membuat dia akhirnya kayak merasa ya, mantap yakin lah. Masa iya sih sudah seminggu kamu nggak hubungin dia, ini misal aja ya. Misalnya kamu memang udah berpisah dari dia seminggu. Masa iya sih kamu betah banget seminggu, sepanjang seminggu nggak ada koneksi sama dia? Gitu ya, betah banget kamu, kuat banget kamu selama seminggu nggak ada interaksi apapun dengan dia. Nah, berarti kamu udah dapat nih bahagia lain. Kamu udah dapat nih kenyamanan lain. Kamu udah kayak beneran mau seriusan ini nge-close koneksi dengan dia. Gitu ya. Jadi ini tuh kayak ceritanya pasti kamu lebih besar ya, 80% menurut dia. Ini tuh upaya kamu nge-cut off dirinya, menyingkirkan dirinya dari hidupmu. Ya sudah gitu ya. Mau nggak ridho nanti mumet sendiri, sakit sendiri. Ya udah mendingan belajar ridho cepet-cepet ya. Di situ dia. Tapi hanya perasaan cinta ya. Jadi balik lagi, kebutuhan untuk menyatu lahir batin dengan kamu itu yang berusaha untuk dia matikan. Dan membiarkan tetap ada datang hadir rasa sayangnya dia ke kamu. Jadi kalau di Mari ya, bagi Mari pribadi ya itu tadi, cinta dan rasa sayang itu tuh beda. Bisa seiring sejalan, bisa ya berlainan.
Nah, jadi di sini tuh dia hanya akan membiarkan, dia tetap aja sayang sama kamu. Gitu. Jadi maksudnya ya dia tidak membiarkan dirinya membenci keputusanmu untuk berpisah. Ya, dia nggak akan benci kamu. Dia nggak akan membiarkan egonya dia mengambil alih untuk melakukan pembalasan dendam ke kamu dengan cara ganggu-ganggu hidupmu, nyakitin kamu, bikin hidupmu anyep nggak karu-karuan. Gitu ya. Dia nggak akan membiarkan egonya dia untuk berlakon seperti raksasa, monster gitu ya, ngalah-ngalahin iblis gitu ya, untuk menyengsarakan dirimu. Nah, makanya di situ tuh dia biarkan rasa sayangnya dia ke kamu tetap ada, karena hanya rasa sayang yang bisa membuat dia tidak melakukan tindakan jahat sama kamu, katakan gitu ya. Nah, di sana. Dan sesungguhnya gini, menunggu kamu memang tidak. Ya, ingat ya. Menunggu kamu sambil gigit-gigit jari, duduk di pojokan nangis-nangis ya, resah, gelisah, galau sepanjang hari, sepanjang waktu gitu ya. Itu tuh pasti udah mulai tidak lagi ya dialami oleh seseorang ini. Gitu ya, udah pasti di sana. Nah, tapi gini, apabila misalnya ya tergugahlah hatinya kamu, ingin kembali dengan dia, apa yang dia lakukan? Nah, maka kalau melihat di sini tuh ya untuk sementara, walaupun ini belum terjadi, tapi andaikan dia itu lagi berandai-andai di kepalanya dia, kamu nongol lagi, maka dia akan sambut kamu ya, dia akan terima kamu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kamu ngechatting dia besok lusa gitu ya, halo hai kamu apa kabar, maka dia akan merespon kamu. Alih-alih dianya itu tuh ngambek gitu ya, mengabaikan chattinganmu ya, tidak membalas chattinganmu, atau mungkin dia ngebawelin kamu, nah dia akan lebih, oh iya aku baik-baik aja, pasti dia gitu. Bahagia nggak dia Ci kalau akunya itu tuh berusaha untuk koneksi sama dia? Ya pasti bahagialah, masa mungkin nggak bahagia? Nggak mungkin lah bos ya, nggak mungkin. Ya pastilah bahagia di sana gitu. Makanya sambutannya dia ke kamu pasti baik ini. Nah, ini tuh boleh-boleh aja, entah itu tuh memang lagi pikiran liar atau itu tuh apa ya, hanya terbawa suasana. Ini ada ya untuk beberapa mantannya kamu, dia gini, andaikan pun saat sekarang kamunya ternyata memang bener nih sudah deket sama pria lain atau deket sama wanita lain, tapi dia bisa aja tuh nganggap ya udah nggak masalah, pokoknya kamu balik lagi ke dia. Ini kan di dunia andai-andai ya. Di dunia andai-andainya dia akan pasti pernah melintas di kepalanya dia, andaikan kamu memang saat ini sedang terhubung dengan pria lain atau wanita lain dan kemudian kamu balik lagi sama dia, ya dia pasti akan terima kamu gitu ya. Jadi ya kamunya aja yang ngerasa ada ketidakcocokan yang sangat besar mungkin yang menjadi alasannya kamu sehingga kamu tutup koneksi dengan dia. Tapi kalau seseorang ini merasa ya kamu sebagai figur pasangan ya cukup oke lah, cukup oke lah, cukup menyenangkan kamu ya. Apalagi nampak-nampaknya di awal-awal hubungan kalian, di fase-fase indahnya cerita antara kamu dengan dia, ya dia mengingat bahwa kamu banyak effortnya gitu loh ya. Beberapa di sini ya kamu banyak effortnya ya, kamu kayak nunjukin kalau ya kamu sayang dia, kamu cinta ya, kamu peduli, kamu memberikan ini itu, kamu melakukan ini itu. Makanya seseorang ini tuh kayak menganggap bahwa ya kamu adalah salah satu di antara jajaran orang-orang yang pernah berpasangan dengan dia yang masuk ke list ini nih, kekasih yang paling terbaik gitu. Kamu masuk. Mungkin bukan kamu satu-satunya, tapi kamu adalah salah satunya, bisa juga gitu ya di sana. Jadi sehingga dia tidak akan keberatan gitu ya apabila andai suatu saat kamunya mau balik, apalagi kalau mau baliknya itu tuh
dalam waktu tidak berapa jauh dari sejak kamu menyaksikan video ini. Ya, mungkin kalau kamu kepikirannya balik 1 tahun lagi, nah itu lain cerita lah ya. Energi kan dia bisa berubah ya. Energi itu kan bisa berubah. Makanya mari ngupload hubungan kamu dengan dia dari tanggal 1 hingga tanggal 7, dari tanggal 7 hingga tanggal 14, dari tanggal 14 hingga tanggal 21, dari 21 hingga akhir bulan. Karena mari tahu, energi berbeda. Hari ini orang mikirnya gini, besok orang mikirnya gitu. Minggu ini orang perasaannya begini, minggu besok perasaannya begitu. Gitu ya. Nah, jadi balik, apabila kamu memang ada terbersit keinginan untuk kembali ke dia, mungkin sekitar seminggu setelah kamu menyaksikan video ini atau 2-3 hari sejak kamu menyaksikan video ini, maka sudah pasti kehadiranmu akan disambut baik ya sama si seseorang ini. Pantang aja kamu colek sekali ya. Nah, nanti dia tuh yang bisa ngeprogres lanjutannya. Maksudnya gini. Kamu hanya cukup hai, halo, gimana kabarnya kamu? Nah, bisa aja kamu cukup melakukan itu. Nanti dia yang gantian. Oh iya aku baik, kamu gimana? Kamu gini, kamu gitu. Ayo ketemuan yuk, aku jemput kamu ya. Gitu. Ya, atau mungkin ya bukan langsung segera tancap gas menggagaskan perjumpaan antara kalian berdua, tapi dia bisa ya dia akan coba intens tuh. Dia tidak akan melewatkan momen nih. Wah, kamu lagi terbuka dengan dia kan? Ya udah, nanti dia yang ngegas. Kamu chattingnya pagi, nanti dia siang, sore, malam. Nanti dia bisa langsung masuk terus ke kamu. Gitu loh. Karena untuk sementara ini nggak ada pula alasan untuk menolak kamu kalau kamunya datang. Gitu ya. Tapi kalau kamunya diam-diam, ya itu pembacaan seperti di awal tadi. Kalau kamu masih tetap diam-diam ke dia, ya udah dia terus belajar ya untuk melepaskan keinginannya dia balik sama kamu. Ya, dia akan mematikan mimpinya dia, harapannya dia biar kamu datang lagi ke dia gitu. Seperti itu. Jadi jangan dilama-lamain. Kalau andai kamunya punya maksud dan tujuan bersama lagi dengan si mantannya kamu ini ya, jangan dilama-lamain. Poin-poin lah sampai 2-3 bulan berikutnya ya. 2-3 bulan berikutnya, tapi itu tuh udah finalnya lah itu ya, 3 bulan ya. Setelah 3 bulan berikutnya belum tentu dia akan terima kamu. Ini energi berubah lagi-lagi seperti kata Mari ya. Jadi jangan dilambat-lambatkan lah gitu ya. Jika memang ternyata ada keinginan, jangan ditunda-tunda gitu. Dan ya balik lagi ya ke pembacaan ini, bahwa saat sekarang asumsinya dia gitu ya, sebab karena prediksi nalar logika saja, intuisi dirinya saja, atau mungkin kayaknya ini dapat informasi juga ya, bukan dia mencari informasi, tapi nampaknya ada saja orang yang menghantarkan informasi tentang kamu ke dia. Jadi di situ tuh dia ngerasa bahwa saat sekarang Capricorn lagi happy nih, Capricorn lagi bahagia, lagi bersenang-senang. Sepertinya Capricorn lupa nih sama aku. Kalaupun teringat ke aku, itu tuh Capricorn pasti ingetnya untuk menegaskan diri, meninggalkan dia, gitu. Ya di sana. Jadi kok kayaknya tidak bisa dia anggap kamu sedang bermain-main ya, bilang pisah, mengambil langkah berjarak dari dia, nggak bisa. Mungkin seseorang ini tuh nganggap kalau kamunya tipe yang serius ya. Kamu tipe yang serius, jadi omongannya kamu atau sikapnya kamu itu tuh bukan sikap random aja, tapi ada maksudnya, ada maknanya gitu. Makanya dia nggak bisa nyikapi perpisahan kalian ini tuh seperti udahlah nanti ntar juga balik lagi kok Capricorn. Nggak bisa dia kayak gitu mikirnya. Beneran ini kayaknya Capricorn tancap gas nih, ninggalin aku. Jangan-jangan memang bener nih, aku akan hanya jadi artefak aja.
dalam hidupnya Capricorn. Gitu si dianya. Ya. Sana. Jadi momen perpisahan ini menurut dia beneran akan menjadi perpisahan senyata-nyatanya. Gitu. Lahir dan batinmu ya. Lahir dan batinmu memang akan kamu putuskan dari dia. Kalau dia lahir bisa putus dari kamu, tapi kalau batin tidak. Agak lama itu tuh bisa dia putus batin dari dirimu. Itu ya. Walaupun mungkin suatu saat kamunya pengen bersama kembali dengan dia, dianya ndak bisa menerima kamu lagi berstatus sebagai kekasihnya dia, suaminya dia atau istrinya dia. Tapi memperlakukan kamu seperti manusia yang pernah hadir memberikan kenangan yang indah. Pasti kayak gitu nanti sikapnya. Jadi nggak yang culas sama kamu, nggak yang ngotot-ngototan mempersalah-salahkan kamu, ya, nggak yang bersikap dingin ke kamu, gitu ya. Ya nggak bisa sebagai kekasih, sebagai layaknya lah silaturahmi antara sesama ciptaan Tuhan. Nah seperti itu. Dan nanti seseorang ini tuh bisa lebih banyak akan mengenang-enang ya sisi baik-baiknya kamu. Ya sisi buruknya kamu pasti ada, cuman dia akan menolak ya, membiarkan pikirannya mengingat-ingat tentang yang jelek-jelek. Lebih akan banyak dia syukuri, oh kamu pernah ngomong sayang, wah seneng banget dah, aku pernah menjadi orang yang disayang sama Capricorn. Wah dulu Capricorn basah-basahan, bela-belain basah-basahan jemput aku, misalnya yang kayak gitu ya. Wah baik banget ya si Capricorn itu, gitu nanti dia. Aduh aku pernah punya pengalaman diajak jalan-jalan nih ke sana ke sini, aku dikecup nih keningnya aku yang ini yang lebarnya ngalah-ngalahin lebar lapangan bola gitu ya, di sana gitu dianya ya. Jadi tidak akan mendendam ya, tidak akan marah, tidak akan benci, dan bahkan tidak akan mendendam seseorang ini sebab karena keinginannya kamu menyelesaikan relationship dengan dirinya. Seperti itu ya. Jadi ya kalau kamu memang sudah bulat keinginan untuk lepas dari dia, udah deh go aja, jalan aja gitu ya, jalan aja. Nggak akan menyisakan terlalu banyak kerusakan ya bagi hidupnya si seseorang ini. Jadi ibaratnya pengalaman denganmu tidak akan membuat dia traumatis ya dalam hidupnya. Sebab ini pun tipe-tipe orang yang kalau mari nampak terbuka ya pada pengalaman-pengalaman hidup ya. Gitu. Ya berakhir dengan kamu ya betul menyisakan rasa sedih. Ya, kecewa dan sebagainya ya. Nah, tetapi juga pengalaman kepahitan dengan kamu bukan akan menjadi belenggu ya bagi si seseorang ini untuk melangsungkan hidupnya dia ke depan sana tanpa didampingi lagi oleh kamu gitu ya. Dan kayaknya seseorang ini tuh gampang ya kalau mari lihat untuk bisa menggantikan kamu, gampang. Sebab ini tuh setidaknya ada kebaikan hati juga nih orang ya. Charming pula, charming ini secara fisik pun lumayan oke nih ya. Kalau mari lihat ibaratnya kayak penggemarnya dia ada-ada aja itu. Mungkin nggak bisa dibilang penggemar dia banyak gitu ya, tapi apakah tetap akan ada-ada aja? Ya ada terus, menarik ini orang soalnya. Dan friendly gitu ya, friendly, orangnya ya bersahabat gitu kan, orangnya ya nggak sombong, rajin menabung pula kan gitu ya, di sana. Jadi ya membuat orang akhirnya menaruh minat ke dia. Mari lihat ya lumayan lah gampang itu ya ceritanya bagi dia. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin ya Capricorn untuk nyari tahu apakah memang bacaan ini energinya kamu atau bukan. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa nunjukin inisialnya kamu, inisialnya dia, atau untuk zodiaknya ini bisa nunjukin zodiaknya dia aja ya.
Oke, mari awali dari inisial D. Ada daun, W, ada warung, kemudian A, ada asap, U, ada udara, V, vitamin, Y, yoyo, yayasan, kemudian ada C, ada cerita, B, ada bahagia, R, ada rasa, S, ada sayang. Masuk kita ke zodiak. Pisces di sini, Scorpio, Capricorn, Libra, Scorpio lagi, Virgo, dan ditutup oleh energi dari Cancer ya. Oke, baik, itu aja mungkin yang bisa Mari sampaikan saat ini Capricorn. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.